Kelihatan ya guys? Backgroundnya mati. Coba coba, backgroundnya kematin dulu. Nah, kamu sini dong. Kamu duduk, ambil kursi. Jika gini ya. Yep. Hmm. Di sini kelihatan nggak? Kamera gue kurang gede bagaimana? Baik. Bentar, Bre. Oke, kagak kelihatan ya. Eh, Oh, kameranya lihat. eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 PTI, Pengantar Teknik Industri, akan mempresentasikan hasil paparan materi kita mengenai tugas akhir yang dimana kita harus meneliti tiga jurusan ya, teknik industri, manajemen, dan teknik logistik, lalu eh, dianalisis dari studi kasus. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Brian dan Indra Kurniawan. Saya Hilmi Putra Hawari. Saya Muhammad Rizal Taufa. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik industri. Pengertiannya, teknik industri adalah disiplin keilmuan yang mengintegrasikan manusia, mesin, material, metode, dan informasi untuk merancang, memperbaiki, dan mengoptimalkan sistem terintegrasi. Fokus utamanya adalah efisiensi dan efektivitas sistem secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun manusia. Ciri utamanya yaitu berbasis rekayasa, engineering based decision. Yang kedua, yaitu menggunakan metode kuantitatif, yaitu optimasi, statistik, simulasi. Yang ketiga, fokus pada peningkatan produktivitas, kualitas, dan biaya. Dan yang terakhir, contoh terakhir, yaitu contoh ruang lingkup, yaitu ada perancangan sistem kerja, ada perencanaan dan pengendalian produksi, dan ada quality control, dan yang terakhir ergonomi dan keselamatan kerja. Lalu di sini ada pengertian dari manajemen. Manajemen itu berfokus pada pengelolaan sumber daya organisasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu pendekatan manajemen itu lebih menekankan kebijakan strategi dan pengambilan keputusan bisnis. Untuk ciri utamanya seperti itu. Lalu untuk contoh ruang lingkupnya itu seperti manajemen SDM, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran, dan kepemimpinan organisasi. Selanjutnya ada teknik logistik. Teknik logistik itu berfokus pada pengelolaan aliran material, produk, dan informasi dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan produk tersedia tepat waktu, di tempat yang tepat, dan dengan biaya yang minimal. Ciri utamanya itu mungkin berfokus pada supply chain dan distribusi, meningkatkan transportasi, dan berorientasi pada ketepatan waktu dan biaya logistiknya. Untuk contoh ruang lingkupnya, itu ada manajemen transportasi, desain jaringan distribusi, inventory control, dan reverse logistik. Nah, di sini kita terdapat studi kasus yang menjadi tugas kita. Pertama tuh diketahui perusahaan X ini adalah produsen kursi kantor ergonomis yang berlokasi di Bandung. Dia tuh memiliki 210 pekerja tetap dan 85 pekerja kontrak dan kapasitas produksi hingga 12.000 unit per hari. Produknya terdiri dari kursi standar yang seharga 750.000 dan kursi premium yang seharga 1.500.000. Nah, di sini ada tantangan perusahaan X yang akan kita nanti analisis. Jadi itu tingkat kecacatan bahan baku itu 3-5% seperti besi berkarat, busa cacat, dan kain robek. Lalu ada limbah produksi yang belum dikelola, lalu menimbulkan biaya tambahan dari risiko lingkungan tersebut. Lalu ada distribusi produk ke 8 gudang regional hanya dengan 5 truk kontainer, biaya operasionalnya bakal tinggi. Lalu perlu keseimbangan antara pekerja tetap dan kontrak agar efisiensi tercapai. Lalu di sini ada analisis sudut pandang dari teknik industri. Yaitu keputusan dari teknik industri. Yang pertama,
Menerapkan Six Sigma atau Lean Manufacturing untuk kurangi defek bahan baku 3-5% melalui supplier quality control dan incoming inspection. Terus ada logika mengurangi scrap rate, hemat biaya bahan hingga 5%. Tingkat meningkatkan throughput hingga kapasitas 12.000 unit per hari. Yang kedua, mengoptimalkan layout pabrik dengan line balancing pada tahap kontrak roda sandaran, roda atau sandaran untuk kurangi bottleneck logika, tingkat meningkatkan efisiensi pekerja kontrak, mengurangi waktu siklus, menaikkan output sambil jaga upah per unit. Yang ketiga, membangun sistem daur ulang limbah, sisa besi, busa, debu cat dengan grinder dan pelletizer. Logika itu mengurangi biaya penyimpanan, menghindari pencemaran, potensi revenue tambahan dari jual scrap. Oke, lanjut untuk sudut pandang manajemen. Di sini eh, kita memberikan insentif KPI untuk bekerja tetap guna tingkatkan motivasi dan stabilkan biaya dan dari kontrak fluktuatif. Lalu kita promosikan kursi premium target 30% sales untuk menaikkan margin keuntungan. Lalu juga kita mengadopsi sistem untuk integrasi inventory, produksi dan HR. Di sini ada logika-logikanya. Kalau yang logika pertama itu tingkatkan untuk meningkatkan motivasi seperti saya bilang, terus kurangi turnover dan stabilkan gaji bulanan versus kontrak yang fluktuatif. Lalu yang kedua itu logikanya untuk tingkatkan margin keuntungan lah ya dari 750.000 ke 1.500.000 per unit, target volume premium 30% total sales. Lalu untuk logikanya yang terakhir itu real time monitoring defect atau limbah, kurangi biaya overhead penyimpanan sementara. Maksudnya untuk keputusan dari sudut pandang teknik logistik, mungkin singkatnya kita akan menggunakan VRP software untuk rute 5, truk ke 8 gudang. Eh, dan itu akan menghemat biaya operasional sebesar 20%. Lalu kita akan menerapkan VMI dengan supplier untuk menstabilkan 50 ton bahan per minggu. Selanjutnya kita akan membuat hub cross docking di Bandung untuk mempercepat pengiriman. Ya, sudah di akhir di sini itu kesimpulan. Jadi keputusan itu saling melengkapi. Teknik industri fokus pada efisiensi proses, lalu manajemen itu pada orang dan strategi, lalu logistik pada alur alur lantai pasok. Jadi potensial tingkat profit 15 sampai 20%, 25% melalui reduksi biaya 10% dan sales naik. Lalu di sana ada pembagian tugas ya seperti itu. Lalu ya, segitu saja yang bisa kita paparkan untuk materi ini. Di sini terdapat referensinya untuk eh, bisa dilihat dari mana kita mendapatkan materi ini. Sepertinya segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, dari mana nih? Oh, belum di record, Bro. Udah kok. Ini udah dijadiin PDF. Udah.